Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat hidup seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Bram Gustianda dengan NIM 2514010103. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di kesempatan yang relatif singkat ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam PSHI. Sebelum masuk ke materinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu PSHI. PSHI ini adalah singkatan dari Pengantar Studi Hukum Islam. Hal ini tidak hanya menjadi suatu mata kuliah pelengkap agar sebuah SKS itu genap, tetapi ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana suatu hukum itu lahir, berkembang, dan diterapkan di dalam kehidupan nyata. PSHI ini perlu supaya nantinya mahasiswa PAI tidak hanya bisa menyampaikan bahwa perkara ini halal dan perkara itu haram, tetapi juga bisa menyimpulkan bagaimana sesuatu tersebut bisa sampai kepada kesimpulan tersebut. Bekal ini juga perlu agar nantinya mahasiswa PAI tidak menyampaikan ajaran agama dengan kaku, hitam putih, dan keluar dari konteks zaman. Singkatnya, PSHI ini membantu mahasiswa agar lebih berpikir kritis, bijaksana, dan dapat bertanggung jawab dalam mengajarkan hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum taklifi dan hukum wadai. Kedua hukum ini saling berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan antara hukum taklifi dan hukum wadai maupun sebaliknya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah sesuatu hukum yang langsung berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada wajib, di mana wajib itu apabila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa. Seterusnya itu ada haram. Haram itu adalah apabila dikerjakan mendapat dosa dan bila ditinggalkan berpahala. Seterusnya itu ada sunnah. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak sampai berdosa. Seterusnya itu ada makruh. Makruh adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Para sebagian ulama sepakat bahwa hal makruh ini lebih baik ditinggal. Yang terakhir itu ada mubah. Mubah itu kalau bahasa sekarangnya itu seperti netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dalam tanda kutip, tidak secara berlebihan. Yang kedua itu ada hukum wadai. Di sini hukum wadai juga terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada syarat, yang kedua sebab, dan yang ketiga penghalang, serta yang keempat itu ada sah dan batal, dan yang terakhir itu ada azimah dan rukhsah. Selanjutnya, bagaimana penerapan hukum taklifi dan hukum wadai ini pada contoh nyatanya. Kita ambil saja di sini contoh sederhananya, yaitu tentang puasa. Puasa itu kalau dikaji menurut hukum taklifi itu wajib. Dan kapan puasa itu wajib? Nah, di sini hukum wadai menjawab, puasa itu wajib apabila sudah terpenuhinya syarat, sebab, dan tidak adanya penghalang. Bab di sini adalah seperti masuknya bulan Ramadan dengan pertanda sudah terlihatnya hilal, dan terpenuhinya syarat seperti Islam, balik, berakal, sehat. Dan tidak adanya penghalang itu seperti sedang tidak sakit, haid, dan nifas. Maka kalau sudah terpenuhi 3 syarat tersebut, seperti terpenuhi syaratnya dan tidak adanya penghalang, maka diwajibkan untuk berpuasa bagi mukallaf tersebut. Kenapa saya terkesan dengan pembahasan ini? Karena pembahasan ini membahas tentang aktivitas keseharian manusia. Karena dengan materi ini kita bisa menjadi tahu seharusnya kita melakukan kegiatan yang seperti ini dan meninggalkan perkara yang ini, supaya kita tidak mudah diombang-ambing oleh perkembangan zaman yang sangat signifikan pada saat sekarang ini.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Unzur makola wala tanzur man kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.